Baik, eee, kita mulai saja ya biar lebih efektif waktunya. Mmm, ini adik-adik, anak-anak udah hadir semua ya di kelas masing-masing dan juga didampingi dengan Miss Answer-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, oke, untuk anak-anak semua mungkin ada yang terima kasih. Kepada yang terhormat para orang tua wali yang hadir juga di forum, online hari ini, kepada kepala sekolah, Miss Nur Cahyani dan juga jajaran wakil kepala sekolah dan juga para pengajar, manajemen yang hadir, dan juga kepada anak-anakku sekalian yang sedang berada di dalam kelas masing-masing ini ya. Mudah-mudahan semua bisa fokus dan juga bisa enjoy ya untuk, webinar kita insyaallah pada siang hari ini. Oke, saya izin share screen ya, Miss, ya? Bisa ya harusnya? Oke, wait, sudah terlihat ya, screen saya? Oke, kelihatan ya, Miss, ya? Sudah terlihat? Ada, Miss. Sudah ya? Oke, thank you Sir Kelihatan, Sydney. Miss, terlihat. Baik, oke, baik, biar lebih nyaman, kenalan sedikit untuk, anak-anak yang belum kenal dan belum pernah dengar kali ya. Kenalin nama saya Nana, biasa dipanggilnya Miss Nana. Dulu saya aktif di EGS tahun 2000 berapa tadi, lupa saya, 12-an, 2012. Tapi saya juga termasuk founder dari EGS juga. Waktu itu ada Kang Oki, terus ada Kang Agun, ada Putin juga, Mistin, Pak Nugraha, ada beberapa, dulu founder-founder dari EGS. EGS didirikan, di tahun, 2000 tuh saya lupa, 2011 ya, udah agak lama nih. Jadi alhamdulillah sudah hampir lebih dari 8 angkatan kita luluskan dan hari ini, kita sharing sih sebenarnya ya. Sebenarnya kita sharing apa sih yang menjadi value salah satunya dari EGS, dan juga kenapa kita bicara tentang world class university hari ini. Kenapa kita bicara tentang perguruan tinggi luar negeri. Mungkin ada sebagian anak-anak di sini yang berpikir, "Ah, udahlah nggak usah mimpi muluk-muluk lah, udah yang di dalam negeri aja udah untung, udah alhamdulillah." Mungkin ada sebagian orang tua juga yang memimpikan sebenarnya anaknya bisa punya kesempatan untuk berkuliah di luar negeri atau bahkan sudah mempersiapkan anak-anak untuk kuliah di luar negeri. Karena saat ini kesempatannya jauh lebih banyak ya. Kalau zaman saya dulu sebenarnya, kuliah di luar negeri ini termasuk satu hal yang sulit untuk diraih dan rasanya kalau tidak betul-betul super outstanding, itu kita sulit gitu ya untuk bisa meraih kesempatan ke luar negeri. Tapi alhamdulillah sekarang, kesempatan semakin banyak, pilihan kampus semakin banyak, kemudian juga dengan era globalisasi saat ini, semakin mempermudah kita untuk bisa mengakses kampus-kampus yang nun jauh di sana. Tadi udah dikenalin sama Miss Tasya tentang CV saya. Jadi alhamdulillah saya juga, berkesempatan diberikan, rezeki gitu ya, diizinkan oleh Allah untuk bisa, berkesempatan kuliah di luar di tahun 2013 dan juga di tahun 2020, kemarin dan saat ini juga saya masih, berada di luar. Sekarang saya sedang di London untuk menemani suami yang juga founder dari EGS yaitu Kak Oki untuk, melanjutkan studi. Jadi giliran beliau sekarang yang sedang kuliah. Oke, sharing aja karena ini juga berbekal pengalaman pribadi juga, kita ngobrolin sih gimana sih caranya untuk menjadi world class. Sengaja saya di sini title-nya hanya world class. World class ini bisa banyak makna ya, bisa banyak definisi. Ada world class university, ada world class citizen, ada world class, apa lah. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa ngukur diri untuk bisa masuk ke dunia internasional. Kalian sudah masuk di sekolah yang luar biasa, hebat begitu ya, apalagi terutama di kota Bandung, yaitu ada Global School yang alhamdulillah saat ini kita menempati posisi, sekolah 15 terbaik di Bandung. Dan, banyak sekali alumni-alumni EGS yang sudah masuk ke perguruan tinggi ternama baik dalam negeri maupun luar negeri.
Jadi, jangan sia-siakan kesempatan kalian sudah bisa masuk di sekolah ini. Bagaimana orang tua kalian juga berjuang untuk bisa memasukkan kalian di EGS ini juga tidak mudah. Jadi, jangan pernah menyia-nyiakan, kesempatan kalian berada di bangku SMA, karena bangku ini tuh cuma sebentar. Ini mayoritas kelas 10 kan ya, kalian nggak akan kerasa kok, 3 tahun tuh waktunya singkat banget, tiba-tiba nanti kalian udah kelas 12, tiba-tiba kalian nanti udah pisah sama teman-teman, terus habis itu masuk ke dunia, kampus ya, kuliah. Dan masa-masa SMA itu masa-masa yang nggak pernah tergantikan. Saya sampai hari ini, masih terus mengingat masa SMA saya. Dan Miss, dan di sini juga sama, pasti yang memorable banget adalah masa-masa SMA. Ini kemarin saya baru dapat undangan untuk reuni, SMA 20 tahun, kebayang kan? Udah how old I am, tapi, 20 tahun tuh nggak kerasa dan kita berasa kayak baru kemarin ya, berasa masuk SMA gitu dan terkenang sekali. Dan masa SMA ini adalah masa, crucial, memorable, pokoknya semua lah ya prestigious moment saat kalian bisa mengubah mindset kalian, dan kalian bisa menentukan masa depan kalian dimulai saat ini, dimulai saat masa SMA kalian. Anak-anak kelas 10 kalian masa transisi dari SMP kemudian ke SMA. Wajar kalian di masa SMA kelas 10 ini biasanya masa-masa, masa transisi lah, mau mandiri banget, belum berani, tapi kalau diperlakukan sebagai anak kecil kalian bete gitu ya. Tapi kalian harus cepat. Sekarang ini masa-masa semakin ke sini ya, semakin zaman milenial ini, kedewasaan tuh semakin cepat matang usia anak-anak, itu karena pengaruh teknologi. Jadi kalian harus segera ke cope dengan, situasi kalian, jangan terlalu lama mengingat-ingat masa SMP, kalian harus benar-benar, eee tempatkan kaki kalian di atas tanah gitu ya. Kalian harus ingat bahwa kalian sudah masa SMA, kalian cepat-cepat menyusun dream kalian apa, 3 tahun ke depan saya mau seperti apa, saya nanti mau kuliah di mana, saya mau milih major apa, saya mau jadi apa, dan lain sebagainya. Kalau kalian bisa menyusun itu dengan cepat, kalian sudah memegang satu tiket, tiket masuk terlebih dahulu, ya. Di saat orang lain sedang terlena dengan masa-masa SMA di awal-awal, kalian sudah bisa langsung cepat menyusun apa yang menjadi mimpi kalian. Nah, itu ada salah satu level sebagai world class, citizen ya, bagaimana kalian bisa masuk ke competition, the world class competition. Oke, ini, kalau kalian di meja ada, kertas gitu ya, boleh kalian sekarang list, silakan itu untuk kalian aja, boleh share dengan teman juga. Apa sih sebenarnya what is your dream school? Coba kalian bikin, kalau ada kertas dan pulpen, sebentar saja, minta waktu sekitar 2 menit. Kalau anak-anak ada yang sedang tidak duduk atau sedang tidak memegang kertas dan pulpen, coba ambil kertas dan pulpen atau memakai handphone, kalau memang sedang pakai handphone silahkan, atau boleh dipikir betul ya. Dan ini benar-benar kalian harus resapi banget. Sebenarnya, apa sih dream school kalian? Di mana sih dream school kalian? Kalau sekarang kalian masih SMA berarti kampus ya, kita bicara tentang universitas. Apa sebenarnya kampus impian kalian? Gitu ya. Coba kalian betul-betul, resapi ya, close your eyes, think deeply, betul-betul kalian berpikir, sekarang 3 tahun nanti, setelah saya lulus dari Edu Global School, saya ingin masuk universitas mana? Saya ingin kuliah di negara mana? Saya ingin mengambil jurusan apa? Saya ingin menjadi siapa dan apa? Apa yang mau saya perbuat? Apa yang mau saya kontribusikan untuk negara ini? Apa yang mau saya berikan untuk orang tua saya? Apa yang mau saya buktikan untuk diri saya sendiri? Seperti apa kehidupan kampus yang saya inginkan? Teman-teman seperti apa yang ingin saya dapatkan? Imagine your dream school. Imagine your dream school. Coba betul-betul kalian berpikir, begitu ya, berpikir apa sebenarnya sekolah impian kalian. Boleh kalau kalian mau share juga di chat box, feel free. Jadi silakan banget kali kalau kalian mau mau mengetik juga ya untuk men-share dream kalian. Atau boleh juga kalian ingin share negara mana sih yang jadi tujuan. Kalau misalkan kalian atau kota mana deh, nggak usah jauh-jauh, misalkan harus ke luar negeri, kita nggak bicara selalu luar negeri. Kota mana yang jadi kota impian kalian? Mungkin kalian bosan di Bandung, kalian pengen nyoba ke Jakarta, atau kalian pengen nyoba, yang jauh sekalian, let's say misalkan Medan, atau let's say misalkan, Kalimantan, Sulawesi, atau manapun.
Kalian harus bisa punya visualisasi itu, ya. Coba sekarang kalian betul-betul resapi, imagine your dream school, dan apa yang ingin jadi mimpi kalian. Oke, baik. Untuk para ayah dan bunda yang sedang hadir di sini juga boleh, ini juga sama apa yang menjadi dream school untuk anak-anak ayah dan bunda. Pasti ayah dan bunda juga punya mimpi, "Saya ingin menyekolahkan anak saya di mana." Begitu, dan alhamdulillah saya juga bisa berada di sini karena doa orang tua saya juga. Saya yakin betul, saya ingat waktu itu orang tua saya selalu bilang bahwa saya punya mama punya cita-cita untuk bisa ada salah satu anak-anak mama untuk bisa ada yang kuliah di luar negeri. Dan itu doa orang tua, itu yang doa luar biasa orang tua ya. Oke, baik. Saya harap, eee, sebentar, mohon maaf. Oke, baik. Mudah-mudahan kalian sudah masuk pada dream school kalian. Oke, selanjutnya, eee, oke oke, apa yang menjadi, kenapa sih orang pengen ke luar negeri? Mungkin itu ya? Pasti ada di antara kalian yang, "Saya pengen nih, nyobain gitu ya untuk kuliah di luar negeri." Kenapa harus luar negeri? Apa sih kenapa orang sekarang banyak yang berusaha untuk sekolah di luar negeri? Emang sekolah di Indonesia kurang bonafit ya? Emang, sekolah di luar negeri harus ya? Eee, Sebentar saya oke, eee, ada yang tahu Rwanda? Boleh ya sambil diketik di kolom chat, Kak. Ada yang tahu Rwanda? Kalau nggak, ada yang tahu mungkin Rwanda, ada yang tahu Wakanda? Pasti tahu ya. Ini ada film kita kemarin Black Panther, itu ngambil side-nya Wakanda dan Wakanda itu, imajinasi dari negara Rwanda dan negara Rwanda itu real itu ada, eee, yang hebat yang hebatnya dari negara Rwanda ini, dari tahun 2008, negara ini sangat 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 bersih. Mungkin yang selama ini kita tahu, negara terdekat Indonesia yang sangat bisa dijadikan role model, biasa orang menjadikan Singapura ya, yang menjadi role model kita. Dan, mmm negara Rwanda ini salah satu negara yang mungkin yang tidak terlalu banyak dijamah orang, tapi saat ini dia juga, menjadi negara yang, sangat dilihat begitu ya, nggak pernah. Nah, negara Rwanda ini, dia salah satunya, dia mengharamkan gitu ya, tanda kutip, "mengharamkan" adanya plastik sampah. Dan dia menjadi negara pertama ya di dunia ini yang say no thanks to plastic gitu ya. Jadi, itu salah satunya dan jadi betul negara mereka ini tidak ada, produksi plastik sama sekali dan, pemerintah Rwanda ini memiliki ambisi sekali, negara ini dijadikan sebagai hub untuk IT dan, teknologi industri di East Africa.
luar biasa, padahal negara ini sangat kecil sekali kalau kita bisa lihat. Sebenarnya tidak ada apa-apanya lah dibanding negara-negara besar. Kalau kalian lihat, eee, negara-negara Afrika mungkin yang kalian kenal mana? South Afrika, terus mana lagi? Maroko, mana lagi? Nigeria, mungkin nggak banyak kalian tahu juga tentang negara Afrika. Biasanya kalian nggak terlalu fokus dengan negara Afrika, yang jadi kiblat kalian biasanya kalau nggak Eropa, Amerika, atau paling dekat Australia. Tapi ternyata tadi, kembali lagi Rwanda ini adalah satu negara yang sangat luar biasa, di, benua Afrika dan dia saat ini, betul-betul, menjadi negara dengan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Nah, tadi saya bilang, negara tetangga kita, Singapura, saat ini mereka menempati, posisi ketiga sebagai negara yang paling sedikit korupsinya di dunia ini, ya. Yang menarik adalah negara yang nomor satu yang tanpa korupsi adalah New Zealand, kemudian yang kedua adalah Denmark, dan peringkat Indonesia untuk negara korupsi ada di peringkat 111. Meskipun Singapura kemarin ini ya, pecah rekor kalau kalian dengar berita ada salah satu menteri di Singapura yang, melakukan korupsi. Tapi itu menjadi histori di Singapura karena benar-benar tidak pernah ada kondisi korupsi di negara Singapura. Sedangkan di Indonesia pasti kalian sering dengar lah, ini si korupsi, koruptor, dan lain sebagainya, sampai kita membentuk sebuah lembaga khusus yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Saking begitu menjamunya korupsi di Indonesia. Dan apa yang jadi kesamaan antara Singapura dan Rwanda sampai mereka bisa semaju ini, itu adalah hanya satu kuncinya, yaitu di pendidikan. Jadi negara ini sangat menginvestasikan, penduduk di dalam negaranya itu di pendidikan. Jadi, contoh negara Rwanda ini, mereka tanda kutip ya, "mengekspor" penduduk mereka ke luar negeri untuk belajar ilmu-ilmu di luar negeri. Jadi mereka tahu karena negara mereka saat itu begitu terbatas, kondisi fasilitasnya, infrastrukturnya, dan lain-lainnya, akhirnya negara ini mengekspor penduduknya ke luar negeri. Dan mereka diminta untuk belajar banyak hal di luar negeri, di luar Rwanda. Kemudian mereka kembali ke negaranya, di Rwanda, kemudian membangun negara ini. Singapura pun sama, gitu ya. Singapura pun sama, karena mereka tahu negara mereka kecil, sangat terbatas infrastruktur, kemudian mereka, eee, SDM terbatas juga, pengajar dan lain sebagainya, akhirnya mereka menyekolahkan penduduknya ke luar negeri. Dan saat ini saya cerita satu negara yang saya selalu mengangkat cerita negara ini ke mana-mana kalau saya mengisi seminar, karena itu terjadi di depan mata saya sendiri dan di negara yang saat ini sedang saya tempati. Ada satu negara yang sangat luar biasa hebat perkembangannya, dari sisi people-nya. Ada yang boleh tebak negara apa? Yang sangat-sangat lagi hype banget, negara India. Entah kalian sadar atau tidak, bahwa negara India ini adalah negara yang luar biasa mereka menginvestasikan, eee, penduduk mereka dan tadi saya bilang mereka itu invest on people dan mereka ini, sekali lagi ya, tanda kutip ya, mengekspor orang-orangnya untuk masuk dan belajar di berbagai negara. Mohon maaf sebentar. Nah, negara India ini yang luar biasanya saat ini banyak sekali orang-orang India menempati posisi-posisi penting di negara-negara hebat. Contohnya di UK, di Inggris. Eee, Perdana Menteri kita, Perdana Menteri Inggris maksudnya, Perdana Menteri di Inggris ini orang India. Bayangkan, orang nomor satu di pemerintahan Inggris itu bukan orang bule, bukan orang western, tapi orang India. Kemudian Home Secretary atau Menteri Dalam Negeri itu juga orang India. Kemudian, wali kota London, ini sekarang saya sedang di London, wali kota London itu juga turunan India dan banyak sekali
Di UK ini udah terkenal, pokoknya kalau mau sembuh, kalau kita mau ke dokter, itu harus ke dokter India. Karena di sini hampir semua dokter di Inggris ini itu orang-orang India. Dan sekarang hampir sejauh mata memandang, kita jalan ke manapun di pelosok, UK, terutama di London itu pasti ketemu orang India. Dan luar biasa orang-orang India itu. Mereka tuh betul-betul sangat concern dengan pendidikan. Itu yang sekali lagi ya, pendidikan menjadi kunci. Dan saat ini India berhasil untuk bisa memimpin, banyak perekonomian di berbagai negara, bukan lagi Cina ya. Jadi sekarang India sudah mulai mensejajarkan diri. Padahal kalau kalian pernah ke negara India, contoh misalkan di mana, di New Delhi, ya ampun, ini kota yang betul-betul kotor, macet, jorok, pokoknya udah kayak, apa, udah kayak Jakarta lah macetnya, aduh, nauzubillah lah, bener-bener udah, apa ya, kalau kita ke negara India tuh udah, ya kayak di film-film lah, kalian mungkin suka lihat lah ya, gitu, itu real. Tapi hebatnya mereka, tadi, they are investing on people, dia meminta untuk orang-orang ini tidak jago kandang tuh apa ya, berada di negaranya gitu, mereka suruh orang-orang itu banyak keluar, belajar banyak hal di luaran sana, kemudian mereka harus bisa punya banyak wawasan, bahkan India itu mengharuskan orangnya, kalau bisa kamu tinggal aja di negara yang kamu, kamu tempati saat ini, kemudian kamu di sana harus bisa menjadi orang yang sangat berpengaruh. Jadi begitu. Jadi konsepnya adalah sudah kamu tidak perlu kembali lagi ke negara India, karena di negara India saja sudah banyak sekali, penduduknya. Jadi mereka ini, menyebar-nyebarkan orangnya, kemudian mereka meminta orang-orang India yang mereka sebar itu untuk menjadi, orang-orang yang punya memegang peranan penting di negara masing-masing. Itu luar biasa. Bayangkan Indonesia, kalian pasti tahu ini di berbagai pelajaran tuh banyaklah kita tahu. Indonesia ini urutan salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia ini. Apa yang menjadi salah satu kelebihan Indonesia adalah kelebihan orang. Kita itu negara yang punya kelebihan orang. Kita tuh punya banyak sekali penduduk luar biasa. Indonesia itu padat penduduknya. Kebayang kalau Indonesia generasi mudanya yang memiliki talent-talent ya, mereka ini kan banyak anak-anak yang bertalenta ya. Kalau kalian kemarin lagi heboh tuh, apa yang, apa, AGT ya, American Got Talent ya, yang ada Putri, terus Cakra Khan masuk gitu ya, terus, sekarang mulai kelihatan talent-talent Indonesia di luar sana. Dan kebayang kalau talent-talent itu jumlahnya bisa ratusan, bisa ribuan. Kebayang kalau orang di berbagai negara mengenal orang Indonesia, dan mereka melihat orang Indonesia ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang rajin. Ini real fact ya, dan saya mengalami di sini. Eee, Orang Indonesia itu terkenal dengan karakter yang rajin dan karakter sebenarnya kerja kerasnya. Eee, kita itu dikenal dengan karakter yang pintar, karena kita itu ginilah, karakter orang Indonesia itu satu, ini yang paling terkenal, satu pemalu. Jarang mau ngomong di depan forum. Kalau misalkan ada apa-apa tuh jarang mau angkat tangan. Terus kalau ada yang angkat tangan tuh mereka suka ngeliatin atau malu. Kalau nggak ditunjuk nggak akan berani ngomong. Nah itu bawaan tuh, dan itu kebawa ke mana-mana. Terus yang kedua, jarang mau debat. Jadi misalkan ada, wah kan kalau di luar kan biasa tuh suka debat, apa, pokoknya banyak berani ngomong. Kita tuh enggak, malu, takut, sungkan. Pokoknya ngedengerin, terus habis itu kita kalau dipersilakan ngomong baru bicara, nggak berani tuh langsung debat ke sana sini. Nah, yang ketiga nih karakternya, sebenarnya rajin. Orang Indonesia itu rajin pada dasarnya. Jadi, dia itu kalau ngerjain tugas itu tepat waktu, kalau bisa di awal gitu ya ngumpulin, mungkin kebiasa juga ya dengan habit, karakter pendidikan di Indonesia. Dan yang keempat, kita terkenal jago matematika, gitu ya. Kalau misalkan ada pelajaran, dan ini juga real, saya, pengalaman langsung, ada pelajaran finance nih, kemarin saya belajar. Saya bisa ngitung sesuatu tanpa kalkulator, langsung kepala saya langsung ngitung. Terus temen saya amazed gitu ya, "Gimana caranya kamu bisa ngitung tanpa kalkulator?" Terus saya bilang, "Itu kan gampang, perkalian gampang." Hal-hal basic aja orang di sini itu nggak bisa. Mereka selalu berpikir, "Ngapain kamu capek-capek mikir pakai," tanda kutip ya, "pakai otak kamu, sedangkan kalkulator ada tools," gitu ya. Tapi terkenal kita itu jago dengan number.
we are expert in number. Nah, tapi nggak banyak orang tahu Indonesia. Mereka lebih banyak mengenal Bali. Kalau kita tanya, "Kamu dari mana?" "Kamu dari Indonesia." "Indonesia," mereka bilang, terus saya langsung bilang, "Bali." "Oh yeah, I know Bali, I've been there." Terus habis itu saya bilang, "Iya, Bali is a part of Indonesia." Terus habis itu dia langsung kaget, "Hah, masa sih?" "Oh iya ya?" Dia baru tahu. Ada yang berpikir Bali itu part of Singapore. Wah, pokoknya kacau deh. Jadi Indonesia belum sekarang sudah mulai terkenal, tapi masih bisa di-spread out lagi. Nah, sekali lagi, kalau ada, diri salah satu gitu ya, saya berharap, di dalam mimpi kalian at least lah, kalau misalkan kalian tidak menargetkan misalkan S1, kalian menargetkan misalkan master atau dokter kalian, mengemban level pendidikan di luar negeri, itu tuh sebuah mimpi yang menurut saya itu valuable banget. Jadi value-nya tuh nggak cuma buat diri kalian sendiri, tapi value itu akan berharga banget buat negara kita. Indonesia ini butuh exposure. Indonesia itu butuh dikenal di berbagai negara, karena sebenarnya kita anak-anak yang hebat. Kalian tuh anak-anak yang hebat, dan saya yakin kalian tuh bisa compete sama orang-orang di luaran sana. Permasalahannya cuma satu, bahasa, language, biasanya itu yang jadi kendala kita. Kalau masalah pelajaran mah gampang, once you got the language, everything will be fine. Nah, ini filosofi yang saya pengen terapkan ke kalian. Kalian harus cangkem dulu nih, harus dapat dulu nih, kenapa sih, ada apa sih dengan luar negeri? Saya sih nggak butuh ke luar negeri, saya nggak butuh gaya-gayanya. Bukan butuh gaya-gayanya, saya tuh ingin mendorong kalian tuh untuk punya cita-cita ke luar negeri, untuk bisa kalian mengekspos kehebatan Indonesia, untuk bisa kalian itu memperkenalkan menjadi duta, menjadi ambasador negara kita. Itu yang ingin saya terapkan gitu ya ke kalian. Nah, oke. Nah, biasa kebayang kalau ada role model. Nah, ini ada satu 2 3. Yang nomor satu, boleh ada yang chat di kolom chat, ini siapa, ada yang tahu? Atau satu 2 3 ada yang tahu siapa aja namanya? Yang kedua pasti tahu kalian. Oke, saya mulai dari yang nomor satu nih. Oke, ada yang chat? Fase 2 sama Enda, yes, betul. Ini ayah atau bunda, ini ada orang tua. Betul, nomor 2 Made Ayunda, ini pasti terkenal sekali. Nomor satu ada yang tahu? Nadira Afifah, Made Ayunda, founder EGS. Mantap. Iya bener, bener banget. Yes, Nadira Afifah, Made Ayunda, founder EGS. Ada yang tahu nama founder EGS-nya? Oke, saya tunggu chat-nya ya. Saya bahas satu-satu, biar efektif waktunya. Yang pertama, Nadira Afifah. Ada yang tahu siapa Nadira Afifah? Ini lagi hype juga nih, lagi terkenal. Ada yang tahu dia pakai toga kampus mana? Harvard, yes. Betul, ini dari Afifah, dia mengambil, master di Public Health di Harvard, betul, dengan beasiswa, dan dia menjadi, student, representatif saat, graduation. Jadi dia mewakili teman-teman satu angkatannya untuk menyampaikan speech di graduation ceremony. Biasanya kalau ada, graduation speech itu dipilih, student yang memang paling outstanding. Dan Nadira Afifah ini, mahasiswi Minang, ya asal Indonesia, ini menjadi student representatif di graduation ceremony Harvard University di major Public Health. Beliau ini dokter, lulusan Universitas Indonesia, S1-nya ngambilnya di UI, ya luar biasa. Jadi masuk ke Harvard dan menjadi, mahasiswa kalau tidak salah, dia ini lulus cum laude, ya. Ini profil yang pertama. Profil yang kedua, Maudy Ayunda. Ada yang tahu Maudy Ayunda kuliah di mana? S1 atau S2-nya? Terkenal biasanya, dia suka banyak cerita Maudy. Betul, Oxford and Stanford. Jadi Maudy Ayunda ini dia lulusan,
lupa saya British International atau Jakarta pokoknya di Jakarta, tapi dia di sekolah di, international school di Jakarta. S1-nya, mengambil, PPE di Oxford, kemudian S2-nya, dia diterima di 2 tempat, yaitu di Stanford dan di Harvard. Tapi akhirnya lebih mengambil ke Stanford, ya luar biasa. Mau di Ayunda, ini, profil oke baik. Jadi waktu itu 7 menit lagi ya, Miss Tasya? Iya, Miss, mohon maaf. Oke, sorry sorry, saya nggak realize. Mhm. Oke, baik. Oke, saya persingkat. Jadi Maudy ini, dia, lulusan yang sangat luar biasa dan menjadi profil role model yang bisa kalian contoh, dan yang ketiga adalah ini Kang Oki, begitu ya, kita selalu sebutnya atau Pak Oki biasanya itu founder EGS, beliau menempuh S1 di SBM ITB, S2 beliau ambil untuk MBA-nya di, Royal Holloway University, UK, kemudian yang kedua beliau sekarang saat ini sedang di Oxford University mengambil Master of, Project Management. Ya ini role model yang nyata di depan kalian, yang bisa kalian contoh. Oke, karena waktunya sedikit lagi, nah ini ada sedikit, saya ada 2 slide. Jadi tentang, kalau kalian udah kebayang, "Oke saya pengen, tapi gimana sih caranya sih Miss yang real aja deh." Saya kadang pengen ke luar negeri, tapi pengennya saya bingung kampus yang mana. Pertama, kalian silahkan buka nanti ya, saya nggak bisa ngenalin satu persatu, tapi buka aja link ini. Jadi kalian harus tentukan dulu, sebenarnya kalian ke luar negerinya, itu boleh, basis pemilihannya 2. Jadi yang pertama by subject, kalian tuh sebenarnya pengennya masuk jurusan apa, itu dulu yang dipastikan. Lalu kalian terlihat jurusan yang terbaik untuk, kampus yang terbaik untuk jurusan tersebut ada di negara mana. Itu bisa kalian kalau mau memilih ke luar negeri caranya seperti itu, opsi satu. Opsi 2, ada yang anak-anak gini, "Pokoknya saya pengennya ke negara ini, nanti saya baru cari, jurusan yang sesuai cocok dengan saya." Ada yang kayak gitu, misalkan, "Saya pengennya ke Turki, pokoknya saya pengen ke Turki banget," gitu ya. Terus, saya pengen tahu jurusan yang bagus di sana apa. Nah, itu juga bisa by country origin. Dan ada 2 kampus ini yang saya, apa namanya, saya rekomendasikan sorry bukan 2 kampus, 2 link yang saya rekomendasikan untuk kalian memilih universitas. Nah, di sini saya juga sertakan link, untuk beasiswa. Jadi, ada beberapa beasiswa untuk S1 ya. Jadi biasanya S2 dan S3 itu yang paling banyak beasiswa ke luar negeri. Tapi ada beasiswa S1 juga di beberapa negara ini, bahkan LPDP juga memberikan beasiswa S1 dalam dan luar, cuma memang masih terbatas. Nah ini saya berikan link-linknya, nanti kalian juga bisa research. Kalau kalian sudah research dan pengen ngobrol lebih lanjut, mangga, gitu ya. Eee, nah ini untuk agenda, ini 6 hal yang kalian perlu lakukan, apapun kalian mau masuk PTLN, kalian masuk PTN, kalian lakukan 6 hal ini, begitu ya. Nah, ini adalah profil alumni kita, ya. Ini baru dari Bandung aja, belum dengan Cirebon dan Medan. Dan mereka ini real, mereka masuk di PTLN, dan ini adalah alumni-alumni EGS, ya, luar biasa. Begitu, di Turki ada, Belanda ada, Singapura ada, Jerman ada, Malaysia, Amerika, kemudian mana, Australia juga ada, dan ini real mereka. Kalian bisa ngobrol sama anak-anak ini, kakak-kakak kelas kalian. Oke, quote-nya ini, pokoknya intinya adalah kalian harus punya, kalau kalian akan menemukan kebahagiaan kalian kalau kalian punya one goal, ya. Temukan one goal kalian dan set up dari sekarang, dan tentukan journey kalian mau seperti apa. Oke, Miss Tasya, kayaknya begitu karena memang tinggal sedikit lagi. Mangga saya serahkan ke Miss Tasya sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Nana atas pemaparannya dan sharing-sharingnya. Alhamdulillah ya, wawasan kita semakin terbuka mengenai study abroad, kenapa kita harus keluar negeri, kemudian beasiswa apa saja tadi yang menunjang untuk program S1 di luar negeri. Ya, tinggal kalian cari tahu lebih dalam atau mungkin kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut bisa ya Miss ya sama Miss Nana. Oke, semoga siswa-siswi kita SMA EGS semakin terpacu motivasinya untuk berani menimba ilmu di luar negeri dan menjadi brand ambassador atau orang-orang penting, orang-orang berpengaruh seperti yang Miss Tana tadi jelaskan. Oke,
Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mari kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Miss Nana, terima kasih Ayunda atas partisipasinya dan kehadirannya di webinar kali ini. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari pamit ya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh live Zoom-nya kepada anak-anak dan boleh langsung pulang ya. Boleh langsung pulang. Sekali lagi untuk siswa-siswi kelas 10 dan kelas dipersilakan untuk live dan pulang. Terima kasih ya Bunda kehadirannya.